Dari Muhammad. Dari Muhammad. Namanya? Dari Muhammad. Dari Muhammad. Asli? Minang. Oh, Minang. Tinggal di mana? Minang apa di Jakarta? Pondok Gede. Oh, Pondok Gede. Wow, Bekasi ya? Ini bisa disampaikan nggak? Keluhannya apa aja? Keluhannya banyak. Oh, banyak. Nah, Ke sini. Jadi ya pinggang. Ini leher dengan ini Ya. mungkin itu apa kolesterol apa sekali. Darah tinggi ya. tensi ya. Tensi ya. Itu hasil rekam medisnya dari kedokteran untuk ginjal. Ini stadium berapa? Oh, enggak ada. Katanya tadi ditembak. Ini ditembak. Maksudnya karena batu. Ya, batu ya. Batu ginjal ya? Batu ginjal. Belum. Enggak. Belum. Masih cuci darah, masih batu ginjal ini. Batu ginjal. Batu ginjal. Batu ginjal ditembak 2 kali. Iya. Sudah bersih. Ah. Sudah di USG bagus lah. Ya. Sekalipun sudah ditembak, ini berpotensi akan ada lagi. Ya. Yang tadi bulan keberapa, tahun keberapa Pak Ji? Insya Allah ya. Insya Allah. Tapi dengan diterapi totok, insya Allah Tapi bisa kebenar. itu akibatnya prostat juga bisa ya. Semua. Tadi sudah kita sampaikan, totopung ini insya Allah untuk penanganan keluhan medis dari A sampai Z. Kan sudah tidak ada lagi huruf di atas Z kan? Jadi jantung, hati, pankreas, Iya. empedu, itu. Oh ini juga, keluhan juga. Itu dipikir kan lari ke semua sana. Jangan-jangan sama dengan pasien tadi, borong semua keluhannya. Jadi alhamdulillah lah. Alhamdulillah, insya Allah. Segala sesuatunya serahkan kepada Allah. Baik Pak Ji. Nah baik, terima kasih. Bisa disimpan mic-nya dulu. Baik Bapak Ibu, kita lihat sama-sama ya. Afan Ustaz, jadi batu ginjal sakitnya Ustaz ya? Ini keluhannya batu ginjal. Batu ginjal ya? Batu ginjal. Terus sudah ditembak tadi katanya? 2 kali ditembak. 2 kali ditembak. Sekali mudah ditembak, ini berpotensi akan muncul lagi batu ginjalnya. Nah itu. Tapi insya Allah dengan terapi totok itu bisa normal. Ya Pak Ji? Pak Ji di posisi tidur aja ya. Ya, tidur. Ini Bapak Ibu bisa dilihat. Yang di belakang bisa maju ya untuk melihat ya. Yang di belakang. Ya. Kacamatanya udah dicopot ya? Ya. Taruh di samping aja Pak kacamatanya. Ya. Coba yang belakang bisa maju. Ayo ibu-ibu maju aja biar bisa lihat ke depan. Ini Bapak Ibu, kalau kita belum terbiasa mendiagnosa, ini terlihat seperti tidak ada masalah kan? Ya enggak? Iya. Iya betul Ustaz. Tetapi hakikatnya beliau ini banyak masalah. Tanya aja beliau ini. Ini ada gunung, seperti gunung ini. Ya, ini membuktikan tumpukan toksinnya itu sudah over. Gitu ya. Kena semua ini. Dari ginjalnya, pankreasnya, lambung semua kena. Obesitas nggak tuh Ustaz? Iya. Ini termasuk paru-paru semua kena sampai ke tensinya ini. Kiri kanan kena semua ini. Beliau ini. Bagaimanapun beliau ini memborong semua keluhan, tapi insya Allah cukup diselesaikan dengan ditotok Bapak Ibu. Insya Allah ya, cukup diselesaikan dengan ditotok. Nah ini, bisa dilihat ya. Nah, kalau menyentuhnya lebih terasa lagi. Kalau buka baju, lebih kelihatan lagi. Nggak perlu disentuh, udah ketahuan. Nanti dikira magic kita, padahal bukan magic. Iya kan? Nah, itu Bapak Ibu. Insya Allah ya. Jadi ini. Nah, pertama Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan sebelum kita mulai ini, kita harus mendiagnosa dulu. Ya, mendiagnosa. Jadi ini, bagian atasnya ini Bapak Ibu adalah titik kolesterolnya. Kolesterol ini. Kolesterol jinak, ada juga istilah dokter itu. Kolesterol jahat katanya kan? Ya enggak? Nah ini kolesterolnya. Nah, beliau ini bagian daripada keluhan di sini juga. Pegal di sini juga Pak Ji? Iya. Nah, ini. Nah, di bawah ini bagian kirinya ini jantung. Ya. Bagian kanannya tensi. Ini tensi ya. Ke sini lagi liver. Ini pas di liver tekanannya ini.
Ya, livernya. Geser ke sini sedikit, limpa. Ini limpa ya, limpa. Nah, ke tengah sedikit, ini paru-paru. Bapak Ibu, ini paru-paru ya, paru-parunya ini. Ini yang kiri, ini yang kanan, ini yang kiri. Ke bawah sedikit bagian ini empedu, di sini empedu. Ya, empedu. Bagian ini adalah lambung. Salah ya? Lambung ini Bapak Ibu. Jadi ketahuan semua beliau ini. Yang saya tunjuk ini yang bermasalah semua. Ke bawah sedikit, ini pankreasnya. Ini pankreasnya. Menentukan di mana ginjalnya Pak Haji, tadi udah ditahu kan tadi kan? Bagaimana? Siku ya? Ya. Sederhana saja. Jadi tarik sikunya ya, Pak Haji, nah, tarik tengah. Ginjalnya beliau di sini. Sederhana kan? Pertanyaannya mengapa harus patokan siku? Semua kita tidak ada yang sama ukuran panjang pendeknya, ya kan? Nah, itu akan menentukan di mana lokasi daripada ginjal kita Bapak Ibu. Insyaallah ya. Ini ginjalnya. Nah, di bawah ginjalnya ini lumbar 1. Di bawah lumbar 1, lumbar 2. Ini kan? Lumbar 2. Berikutnya lumbar 3. Jadi untuk yang lemah syahwat tidak perlu pakai obat kuat. Cukup diurai di sini, insyaallah tuntas, ya. Nah, cukup dari sini. Nah, di bawahnya lagi ini lumbar 4. Baru 5. Nah, kalau ada masalah dengan kejepit, saraf kejepit ya. Nah, itu biasanya kenanya itu lumbar 5 sama lumbar 4. Bapak Ibu. Insyaallah ya. Apapun masalah di dalamnya, cukup diselesaikan di belakang punggung ini Bapak Ibu. Ya kan? Ya. Jadi tidak perlu dibuka di dalamnya. Maksudnya operasi ya, nggak perlu. Nah, cukup diselesaikan di belakang ini. Jadi teoritis ini Bapak Ibu, insya Allah dapat dibuktikan secara medis maupun secara hukum. Karena pasien yang kita tangani itu, tetap endingnya itu adalah harus mendapatkan hasil seperti apa hasil medisnya. Tetap rekam medis. Yang awalnya jantungnya bocor ini setelah diperiksa normal. Yang awalnya ginjalnya yang bermasalah setelah diperiksa keratinannya normal. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Insya Allah ya. Jadi seperti itu. Hanya saja berdasarkan analisa kaitan dengan ini tidak bisa sekali beliau ini. Ya kan? Memang sekali terapi beliau ini akan signifikan merasakan perubahan. Tetapi belum tuntas. Ya kan? Yang dicarikan ketuntasan. Ya kan Pak Ji? Ya. Nah, dilihat dari keluhan ini minimal beliau ini kalau untuk ketuntasannya itu 5 atau 6 kali. 5 atau 6 kali. Nah, yang dianalisa ketuntasan itu adalah penyumbatan, bukan kesembuhan. Kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita analisa ketuntasan itu adalah penguraian penyumbatan. Ketika penyumbatan ini sudah terurai, insya Allah secara otomatis berdampak pada kesehatan sehat walafiat yang dirasakan oleh pasien. Ya kan? Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu ya, insya Allah. Jadi yang pertama sesuai dengan metode yang kami sampaikan, ini tahapan yang kita lakukan ini adalah kita lakukan terapi titik anatomi, memecahkan penyumbatan Bapak Ibu. Ya kan? Pecahkan penyumbatan ini. Kalau kita menggunakan metode yang awal, begini, ya kapan selesainya itu? Ya kan? Nah, lama ya, insya Allah. Jadi, yang pertama menggunakan tumit. Pecahkan dulu ya, pecahkan dulu. Jadi ini pakai tumit ya, ini. Tekan. Ini tekan. Ini terasa nggak Pak Ji? Ya lumayan. Pak Ji jawab aja, pakai mic. Iya. Terasa nggak ini Pak Ji? Iya terasa, ya. Kalau tidak ada keluhan, anatominya itu sehat Bapak Ibu, itu tidak akan terasa. Enggak terasa ya. Nah ini, lepas pelan-pelan. Ya kan? Pindah lagi. Nah, ya enggak? Ya. Terasa nggak ini Pak Ji? Iya terasa. Itu membuktikan beliau ini ada keluhan di anatominya itu Bapak Ibu.
Terkait keluhan apa? Itu medis. Disitulah kita korelasinya dengan medis itu, sinergi dengan medis itu adalah di situ. Itu Bapak Ibu. Nah, di sini pasnya ini. Sini terasa. Ya. Ini pasnya di titik ginjalnya. Ginjalnya ini Bapak Ibu. Ya. Ginjal. Sederhana saja. Cukup begini saja udah menyelesaikan persoalan. Insyaallah kan? Nah, baik. Nah, ke atas lagi. Ini terasa Pak Ji? Ya. Nah. Ini satu paket memecahkan penyumbatan sekaligus diagnosis. Ini kan? Nah, ini terasa ya? Ya. Terasa. Berikutnya. Sampai berbunyi ini Pak Ji. Terasa. Pak Ji minum obat berapa jenis Pak Ji? Hah? Oh, Obat- cuma herbal aja. Obat kimia enggak? Ya. Oh enggak. Insyaallah. Nah. Nah, Ya. ini langsung ini ke paru-parunya. Oh, Ngos-ngosan juga Pak Ji? oh iya. Ngos-ngosan ya? Ya, naik tangga. Oh naik tangga ngos-ngosan. Ada tangga nggak di sini? Nanti habis totok naik ya? Ya Pak Ji? Iya. Ya. Ya. Insya Allah. Baik. Ini cukup keras penyumbatannya. Usianya sudah berapa Pak Ji? 73. 73. Nah, jadi penyumbatan ini itu dari usia 0 tahun sampai 70 sekian ini itu terjadi akumulasi toksin sehingga menumpuk begini. Apalagi belum pernah didetoks. Belum pernah didetoks Pak Ji? Pernah dulu, tapi ya tot ya. Ya. Ini terasa? Ya. Terasa. Ini bagian paru-parunya. Baru. Nah, paru-parunya ini. Terasa. Insya Allah ya. Jadi Bapak Ibu di rumah, kalau ada keluhan ini itu entah suami atau anak atau tetangga, keluarga, gini kan saja. Mudah kan? Mudah. Satu kaki aja ya Ustaz ya. Kalau kadang-kadang kalau anak Ustaz kadang-kadang kalau lagi pegel suka minta injekin 2 kaki. 2 kaki. 2 kaki. Sebenarnya yang ideal itu 2 kaki. Ada dokter ahli ginjal dari Jakarta Timur. Beliau itu merekomendasikan yang 2 kaki. Ketimbang 1 kaki. Karena hasil yang 2 kaki itu lebih maksimal. Nah, ini kan 1 kaki dipakai kan? Nah, coba sekarang saya pakai 2 kaki. Ya. 2 kaki ya. 2 kaki itu naik semua. Tumpuan kekuatan itu adalah di tumit. Nah, teknisnya jangan terlalu tinggi ya. Jadi mau tambah tenaga tinggal angkat sedikit. Nah, coba. Nah, Pak Ji, caranya Pak Ji tahan nafas. Coba mau dengar tahan nafas dulu. Tarik. Nah, tarik. Tapi ini relax, ya. Nah, lepas. Jangan dilepas sebelum saya turun Pak Ji ya. Insyaallah ya. Nah, Tahan nafas. tahan nafas. Ini yang maksimal. Saya pakai maksimal ya. Ya. Maksimal ini. Nah, ini maksimal ini. Nah, tapi kita letakkan tumitnya itu adalah di sisi tulang. Tidak boleh di atas tulang. Nggak boleh. Di sisinya. Dari sini, sisi tulang ini sampai ke sini. Itu hasilnya sangat top sekali. Ketimbang 1 kaki tadi. Itu. Kalau naruh tumitnya salah misalnya gitu Ustaz berefek nggak? Enggak juga. Enggak juga. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa dia. Nah. Jalan, coba. Ini kan baru kan. Ini saya akan praktekkan jalan. Kalau kita terapi bagian ini,
hadapnya ke sana. Ya. Nah, terapi bagian ini kita hadapnya ke sini. Ya. Nah, baik, coba kita lihat ini. Nah, ini tidak sakit, cuman hanya nahan. Yang sakit itu yang pakai ini nanti. Ini. Kalau ini ngelipat. Ya. Ngelipat. Coba kita lihat. Nah, ini enjoy saja ini. Ya enggak? Coba. Enak nggak Pak? Hah? Jangan ditanya lagi. Lagi nahan nafas ini. Oh, tahan nafas ya. Oh, kondisi nahan nafas ya. Nah, habis dilepas, ditepuk. Nah, coba tanya Pak Ji, gimana rasanya itu Pak Ji? Enak. Pakai mic. Enak. Ya. Itu kenapa harus ditepuk Ustaz? Penetrasi. Oh. Nah, penetrasi kan seperti itu. Nah, lagi, Ya. kalau pesennya itu badannya besar, seperti Pak Ji, itu naik dua-dua. Dua-duanya, naik ya. Kakinya dua-duanya ya. Ya, seperti ini tekniknya kan. Nah, ini. Jadi santai saja. Nah, ya kan? Nah, ini. Tapi, tumitnya itu di sisi tulang kita letakkan. Ini paling gampang. Ya. Nah, Berarti sebenarnya totok punggung tuh nggak susah ya Ustaz ya? Bisa dipraktekin oleh semua orang. semua orang itu bisa. Jangankan benar, jangankan otentik tekniknya, salah saja itu memberikan efek kesembuhan. Itu. Jadi nggak perlu khawatir. Sebenarnya yang sulit itu bukan totoknya. Yang rumit itu menentukan. Empedunya di mana ini, limpanya itu aja. Kan sulit itu kan? Nah, itu butuh panduan khusus itu. Nah, itu. Kalau gini kelihatan gampang sekali. Kalau teknik yang biasa seperti yang di kampung, tanya aja Pak Ji, nggak ada rasa ini. Ini hanya berat saja ini. Bentul berat doang. Nah, berat doang ini. Coba kasih komentar Pak Ji. Bagaimana Pak Ji? Ya. Berat doang itu kan? Ya berat doang ya. Ya. Karena bukan terapi. Oh, bedanya apa tadi Ustaz? Titiknya nggak kena gitu Ustaz? Iya. Oh. Ini kan berat doang ini. Ini tanya aja Pak Ji, nggak ada rasa apa-apa ini. Iya, Ana sering yang seperti itu Ustaz. Nah, itu yang bukan terapi. Nah, kalau terapi harus di sisi tulang. Ini loh. Kita meletakkan ini di sisi tulang. Nah, itu terapi. Contoh kan? Ini. Nah, Ini terapi ya? ini terapi. Ini terasa sampai ke dalam ini. Sampai ke relung-relung hatinya ini. Salah ya? Nah, gampang saja ini. Gini-gini doang. Makin lama makin bagus. Oh, makin Gitu lama loh. makin bagus. Kenapa? 5. Sampai lumbar 5 saja. Sampai lumbar 5 ya. Ini lumbar 5 saya letakkan ini. Sampai kaki misalnya. Iya, nggak ada titiknya di situ. Sampai betis gitu karena dia pegel. Kalau kaki, apapun masalah kaki itu Bapak Ibu, masalahnya di sini. Di lumbar 5 sama lumbar 4. Apa kakinya bal, kesemutan, pegal, atau habis cairan di sini macam-macam. Penyelesaiannya itu masalah di sini. Itu bukan di kaki. Kaki itu bermasalah itu dampak dari tertahannya arteri di sini. Itu dampaknya saja itu. Nah, makanya nih ini gampang kok. Ya kan? Ini terapi, injak terapi namanya nih. Nah, jadi Bapak Ibu termasuk pemirsa di rumah, tekniknya itu adalah di sisi tulang, ya, di sisi tulang. Nah, ditepuk. Nah, lagi dari atas ke bawah, dari atas ke bawah.
Ditepuk itu tadi memang enak sih Ustaz. Tadi Anang itu enak, Ya. emang enak. Penetrasi itu. Kayak kita kalau lagi krimbat aja kan kadang-kadang Ya, suka ditepuk benar, gitu dia benar. ya. Cuman jalannya semakin rapat semakin bagus. Jangan terlalu begini, udah begini, itu tidak bagus kualitasnya ya, tidak bagus. Jadi pelan-pelan ya rapat. Ya, nanti Umi bisa lakukan ini di rumah untuk abinya. Berarti berat Gampang. badan orang yang yang menotok nggak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Yang menjadi penentunya itu adalah pengaturan intensitasnya itu, volume tekanannya ini. Kalau kita gini patah tulang. Nah, tapi kalau kita gini enggak. Gitu loh. Nah, ini. Tapi pasanya itu harus tahan nafas. Maksudnya patah tulang apa Ustaz? Gini, Maksudnya patah tulang? kalau kita bebankan mengerucut begini kan, ini loh. Ini kan takutnya patah tulang. Oh, jadi sakit banget ya? Nah, jadi kita harus tekanan begini. Kalau naik ke sedikit segini aja. Gitu. Nah, ini bisa. Coba. Insyaallah ya. Ini gampang. Menyelesaikan masalahnya ini. Nah, kalau teori-teori yang biasa jadi tidak ada rasa. Nah, kemudian di sisi belikatnya. Ini belikat ya. Nah, Bagian tengah ya? belikatnya beliau ini. Oh. Nah, kita itu melakukan terapi di sisi belikatnya ini, ya. Coba sisi belikat. Nah, ini pas di livernya ini. Nah, Pak Haji balik ya, balik badannya ke sana. Mic-nya di bawah Pak Haji. Ya, balik Pak Haji. Ya, balik tengkurap. Ya, Bapak ini umurnya berapa Ustaz? Oh, 73, hampir 80 ya. tapi tidak kelihatan 73 juga ya? Tapi awet muda ini, Iya, makanya nggak kelihatan. awet muda. Herbal aja lah. Ya, ya Pak Haji. Ya. Nah, tadi kan kita terapi di bagian kanan, hadapnya ke kiri. Sekarang kita terapi bagian kiri, hadapnya ke kanan, ya, insya Allah. Mulai dari titik lumbar limanya. Udah dari bawah, kemudian dari atas lagi, dari atas ke bawah Bapak Ibu. Salah ya? Nah, tujuannya ini adalah memecah. Jadi penyumbatan tadi yang bulat, yang grenjel, yang hamparan itu memecahkan. Pecahan itu nanti diselesaikan oleh siku, ya. Ini yang maksimal. Yang maksimal ini. 2 kaki ya? Kedua kaki. Dan lebih efisiensi juga. Itu. Tapi jangan lupa kondisikan dengan fisik pasiennya juga. Kalau fisik pasiennya itu kecil, cukup 1 kaki saja. Ya? Cukup 1 kaki. Insyaallah, gimana? Berarti kalau pasiennya badannya besar 2 ya Ustaz? Oh iya, 2. Ya, Pak Ji, tahan nafas. Nafasnya ditahan Pak Ji.
Ya. Nafasnya tahan. Tarik nafas Pak Ji. Jangan tegang ini. Ya. Jangan tegang. Nah. Ini kita menghadap ke sana. Menghadap sana. Jalannya itu di sisi tulang. Di sisi tulang ini. Bagusnya pakai tongkat. Tongkat saktinya ada di rumah. Nggak dibawa. Ayo Pak Ji. Ini ya, kalau udah dari atas jalannya muter lagi. Itu Pak. Insya Allah. Ini sederhana aja nih. Itu juga di samping-sampingnya ya Ustadz ya? Ya ini di samping tulang. Nggak boleh di atas tulang. Cuman langsung kiri kanan ya? Iya betul sekali. Udah biasanya Ustadz. Nah, jadi tahap pertama udah selesai. Masuk tahap kedua, pakai ini. Pakai siku. Ya? Ah. Ini yang sebenarnya. Ininya matiin deh ya, satu infokusnya ya. Ya. Ini yang sebenarnya. Coba matiin, ini dia. Udah. Jadi pertama Bapak Ibu, untuk terapi, ini diterapi dulu secara keseluruhan. Teknisnya ya, secara keseluruhan. Nah, setelah secara keseluruhan, nanti baru fokus ke Kakinya. apa yang menjadi keluhan utamanya tadi. Misalnya ginjal, atau paru, atau jantung, dan lain sebagainya. Nah, sekarang secara keseluruhannya dulu ya. Nah, tahan Pak Ji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap dimulai dari kanan. Nah, caranya sederhana aja. Nah, ini tidak licin. Insyaallah. Oh ya. Pak Ji terasa nggak Pak Ji? Iya, terasa. Terasa. Ini baru belum 3 ini. Nah, setiap selesai tetap ditepuk. Tetap ditepuk. Kenapa harus ditepuk? Jadi penetrasi. Nah, gimana rasanya Pak Ji? Nah. Enak. Ya. Ngantuk kayaknya. Ya, nanti naik tangga langsung. Tadi kan alasannya naik tangga nggak bisa kan? Ya. Ini prosesnya menyakitkan, tapi insya Allah hasilnya cemerlang. Yang dicarikan hasil Pak Ji? Baik. Ini baru 2 kali putaran ya. Nah, putaran ketiga. Putaran ketiga, karena beliau ada ginjal, nanti di titik ginjalnya diperlama sedikit. Ya. Tapi beliau nggak kesakitan sepertinya Ustaz ya? Oh sakit ini. Oh sakit ya? Cuman antara malu atau gimana ini? Pak Ji? Hah? Nah ini ginjalnya. Nah, lama sedikit sini. Nah terus ke atas.
Nah, tapi begitu dilepas, beliau ini merasakan enjoy. Gimana rasanya Pak Ji? Ya, enak. Nah, ya, iya motoriknya. Ini ke paru-parunya juga. Ini paru-parunya. Nah, ginjalnya beliau sini. Nah, ginjal gini kan aja. Ulang-ulang ini. Tepuk. Lagi. Nah, Pak Ji balik. 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 Ya, balik Pak Ji. Oh ini nih. Ya di depan. Sampai bingung cari mic-nya Pak Ji. Kita perlu testimoni Ustaz. Ya. Nanti testimoni suruh lari ke tangga itu. Nah, biar dipraktekin kita lihat kuat nggak. Iya. Nah, sederhana aja nih. Gini doang. Nah, setelah dipeksiku, tepuk. Tetap kita Tepuk. tepuk. Nah, kalau yang aslinya itu ditekan begini. Baru gini, Kelamaan ya. kelamaan. Bayangkan kalau terdiagnosa di sini terdapat 15 penyumbatan. Bagian kanan ya. Berarti 15 kali kita tekan. Itu pun kalau 1 kali. Bagaimana kalau kita tekan masing-masing penyumbatan itu 2 kali? 30 kali habis tenaga kita kan? Ini baru sebelah. Nah, di sini kalau terdiagnosa bisa 10 penyumbatan. Udah berapa kali itu? Habis tenaga kita. Ya kan? Iya. Insyaallah ini cukup sederhana. Ustadz berarti kuat juga tenaganya ya. Iya. Udah dunianya ini. Badannya Oh kalau di rumah ada yang sampai ampun, yang nangis-nangis nggak peduli. Kan yang di requestnya kan mau gimana? Slow, cepat. Pilihannya cepat. Kalau pilihan cepat, 3 dipakai. Iya kan pilihannya. Oh gitu. soalnya terlihat gemuk ya. Oh. Tanya aja ini. Gimana rasanya ini? Mantap. Mantap ya. Mantap. Biasanya kan orang gemuk nggak berasa ya. Oh kalau sudah kena ini enggak ada istilah. Enggak ada istilah. Tetap ini. Nampaknya Ustadz perlu kaderisasi untuk ini ahwat. Betul, betul. Semua jemaah Al-Hujah ini harus tahu ini. Ya kan? Siapa tahu saya meninggal besok lusa. Iya, sayang ilmunya Ustadz. Iya. Enggak ada ini yang melanjutkan nanti.
Masalahnya kan sekarang ini ilmu kesehatan itu Ustaz menguasai Betul, ya. betul. Padahal Nah, kita ini nggak- jantung ini. padahal kita nggak perlu repot-repot Ustaz ya, dengan Betul, seperti ini betul. aja udah bisa ya. Cara sederhana menyelesaikan masalah besar. Ini terasa apa, Ji? Pernah dipijit nggak? Pernah dipijit nggak? Sama nggak rasanya? Beda lah. Ya? Beda ya? Iya. Baik. Tetap ditepuk. Metode ini Untuk belikat, perlu dipopulerkan Ustaz, metode ini. boleh. Biar lazim orang. Iya betul. Belikat, posisi duduknya itu hadap ke sana. Ya. Jadi menggunakan siku yang ini. Kita duduknya hadap ke sana. Nah, ini aja, santai aja. Sambil rileks. Ini. Nah. Kaki. Nah. Jadi enjoy kan? Iya, belikat. Ini sambil entertain. Nah. Iya, well. Ini livernya ini, pas di livernya. Livernya ini. Nah, setelah itu baru ditepuk. Untuk di sini, duduknya hadap ke sana. Gini, posisi beda. Metode ini dapat dari mana Ustaz? Metode duduk. Oh beda, metodenya. Metode duduk Ustaz seperti ini Ustaz melalui percobaan-percobaan ya Pak Ustaz. Foundernya sendiri ini, langsung founder ini. Langsung foundernya Ustaz ya. Ya, ini duduk yang nyaman. Yang nyaman. Kalau begini, nggak nyaman. Nah, kalau gini ada tempat dorong. Nahan ya. Itu, nah. Berarti memang bagusnya di bawah begini Ustaznya bukannya pakai kasur ya? Enaknya. Lantai boleh, Iya di lantai enaknya daripada kasur lantai. Kalau pakai kasur kayak rumah sakit atau di itu kan repot kita. Kalau pakai ini, pakai kasur yang tebal itu ngeper. Yang bagusnya kasur lantai. Kasur lantai ya. Insya Allah minimal Bapak Ibu menjadi dokter di rumahnya masing-masing. Ya kan? Iya insya Allah. Insya Allah. Kita bikin pelatihan aja Ustaz. Boleh. Itu lebih bagus. Kalau pelatihan lebih spesifik penjelasannya. Karena nanti ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pasien. Itu. Nah, udah habis itu ditepuk. Pak Ji pindah posisi ya. Mic-nya Pak Pindah Haji. posisi. Kenapa? Ini? Boleh. Kan tidak ada dalil dari Al-Quran. Ada dalil enggak? Boleh. Sekarang kenapa pakai kain sarung Ustaz? Oh gitu. Itu tangannya kenapa pakai sarung? Sekarang. Ya baik, kita lihat ya. Ini
bagian belikat kiri. Jadi menariknya kalau ini, itu yang ditangani bukan hanya pada keluhan yang diungkapkan. Tetapi seluruh ini kena penanganannya. Ya kan? Ini finishing. Finishing ya. Posisi duduk Pak Ji. Pak Ji posisi duduk. Hadap ke kamera. Enak Pak Haji? Ya. Nikmat Pak Haji ya? Ya. Sebentar, ini penyelesaiannya. Nah, tahan ya. Kalau untuk penguraian di titik kolesterol, posisinya begini. Kakinya ya. Untuk kolesterol ya? Ya. Kalau kita neka pakai ini, kaki ini yang sini. Neka pakai yang ini ya. Nah. Nambah tenaga, ini diangkat. Ya. Ini nambah tenaganya. Kakinya diangkat. Itu terangkat kaki ini. Jadi enjoy. Lepas pelan-pelan. Kemudian pindah lagi ke titik sebelahnya. Titik kolesterol. Yang dipakai itu yang tajam ya. Jangan yang ini, tajam. Titik tajam. Ya. Sikunya. Lagi. Ini. Terasa nggak ini? Pakai mic Pak Haji, mantapnya. Enak. Tinggal tidur Pak Haji ya? Ya. Ini yang keluarnya pegal tuh ini. Ya, ada pasien dokter spesialis. Tempat favoritnya di sini. Sama kayak 2 tadi. hari diginikan itu suka. Nggak usah turun-turun katanya itu 2 hari. Gini kan. Kenapa tempat bagian favorit. situ enak Ustaz ya? Ini kolesterol. Nah, itulah jahatnya kolesterol itu. Oh, Enak tapi jahat kolesterol kan? Ini kolesterol ini. itu kolesterol. Kolesterol. Jadi ketika ditekan itu Terasa enak. terasa enak itu Enak. karena kolesterol. Kolesterol. Nah, enteng. Ini tekan. Dah, baru diginikan lagi ya. Ul namanya. Well. Nah, setelah itu penetrasi. Nah, tepuk ya. Udah tepuk. Nah, baru pindah ke sebelah. Posisi sebelah, kaki ini ke atas ya, bagian kiri. Ini nekuk. Bisa kan? Bapak Ibu nanti bisa ya di rumah. Nah, cari titik yang paling kencang. Tempat letakannya ini. Jangan sembarang. Nggak boleh lewat ini. Kalau di sini berbahaya. Nah, ke atas, ke belakang sedikit. Nah, pasnya di sini. Sambil santai boleh. Nah. Pindah lagi sedikit. Terasa Pak Ji? Terasa ya. Terasa. Terasa enak. Ya. Kalau kita lihat tadi kayaknya Ustadz ada setengah jam kayaknya Ustadz ya. Pengerjaannya ya. Oh, mengajarkan ini. Nah, pengerjaan untuk ininya. Presentasinya yang memperpanjang waktu. Bukan pengerjaan praktek ininya. Setengah jam kayaknya tadi Anda lihat. Ya. Karena sambil menjelaskan. Nah, tapi kalau dia real time-nya itu paling 10 menit. Oh, Nah, ini sambil menjelaskan. karena
Sambil menjelaskan. Sambil menjelaskan. Nah. 10 menit cepat juga Ustadz ya. Orang pijit, Udah selesai itu. Iya, orang pijit aja sejam biasanya. Jadi barometernya bukan waktu. Kalau waktu belum tentu keluhannya itu selesai orang. Nah kalau kita barometernya itu keluhan. Nah keluhannya selesai, udah selesai. Ada yang hanya 7 menit tapi selesai. Tapi kalau yang di sana, di aslinya sana 1 jam, tapi tidak selesai. Itu masalahnya. Yang dicarikan bukan jamnya tapi selesainya kan? Itu. Ini tetap ditepuk ya, penetrasinya ini. Nah, Pak Ji, boleh dibuka topi sebentar ya. Pesan suruh nunduk. Ini tujuannya supaya, kalau nak dipegang kepalanya, ini pusing. Oksigennya itu tertahan. Ini harus dibuka oksigennya ya. Nah, ditarik dari sini ke belikat. Lepas ya. Tarik. Kemudian arah belikat. 3 kali aja. Kayaknya Pak Hajinya nikmat banget Ustadz. Iya. Bisa bobo. Nah, setelah itu baru ditarik ininya. Ini. Bagian Maaf ya. ya, hidungnya. Ya. Tangan ini ditahan. Nah, tekan dulu. Tarik, lepas. Tarik, tahan, tarik, lepas. 3 kali aja. Tarik, lepas. Baru ini. Waduh, berasa ingin dikerimbat Ustadz. Pantas Ustadz pakai sarung tangan ya? Iya. Maksudnya tuh supaya jangan licin kali ya? Iya betul. Kalau enggak pakai ini, tangan kita yang kena licin. Oh iya baik. Itu. Pak Ji berdiri. Mic-nya apa aja, pegang. Mic. Mic-nya coba Pak Haji. Salah satu kenalannya tadi kan naik tangga. Kalau naik tangga ngos-ngosan apa bagaimana? Tangga masjid saya itu 40 tangga. Iya. Dari bawah. Nah, kalau naik tangga apa anunya? Ngos-ngosan. Ya, sampai di atasnya aja. Sampai di atas. Waktu naik tangga enak. Enak. Pas di atasnya itu tuh sholat. Ngos-ngosan. Nah, iya. Oke. Coba tarik nafas sekarang. Tarik nafas. Lepas. Tarik lagi. Lepas. Tarik lagi. Lepas. Coba naik dulu tangga ke atas sana. Ya, bawa mic-nya Bawa bawa. aja Pak mic-nya Pak, naik Pak. Naik dulu tangga. Oh gitu, min-nya. Ya, naik dulu tangganya. Ya naik Pak. Seger nggak? Bismillah. Bismillah. Nggak usah pegang. Ya, Usah naik pegang. biasa aja. Nah, enak nggak Pak? Nah, Pakai mic-nya Pak, bilang enak. Boyongannya itu. Mic-nya deketin Pak. Boyongnya. Mas, udah enak? Udah enak Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. naik terus sampai ke atas. Alhamdulillah. Tuh. Naik terus. Nggak sempoyongan ya Pak ya? Boyong masih ada. Ya, Boyong masih coba ada. turun Pak. Udah turun. Turun ya. Turun lagi Pak Ji. Ya. Udah nggak sempoyongan kan? Boyong masih ada. Oh, masih ada dikit ya? Dikit. Berarti memang perlu 5-6 kali ya? Ustaz, Iya, ya? enggak bisa sekali. Tapi sudah enakan, udah mendingan kan Nah, Pak kita ya? dengarkan dulu ininya dulu, beliau.
perubahannya. Nah, sini Pak Ji. Coba tarik nafas. Mic-nya dekat mic-nya. Ini gimana Pak Ji? Yang dirasakan sebelum, setelah ini, apa perubahan yang dirasakan? Enak, badan itu enak sekarang. Pakai mic. Enak, ya, itu persennya semua enak lah. Enteng. Udah enak, enteng. Yang dirasakan gimana? Mana? Kurang deket, agak deket. Nah, Pokoknya mantap. Surabaya. Iya, yang tadi pegal-pegal apa segala itu ya udah enak sekarang. Udah enak. Tadi pada saat naik tangga itu gimana? Bertenaga nggak? Untuk naik tangga bertenaga. Bertenaga. 40 tangga setiap hari. Ya. 40 tangga itu masjid. Ya. Nah, itu naik itu. Ya. Insya Allah itu kan. Tapi secara keseluruhan tadi kan keluhan ini, keluhan itu dan sebagainya. Alhamdulillah, ya. Nafas gimana? Nafas. Ya tadi napas itu lama sebenarnya. Kayak menyelam aja. Tadi sebelum ditotok. Ya enggak, waktu di apa? Oh iya, itu proses. Itu proses. Nah sekarang hasilnya gimana? Hasilnya gimana sekarang? Alhamdulillah. Secara keseluruhan. Hah? Enggak merah. Iya karena enggak ada darah itu. Dokter berdarah. Ya, artinya darahnya sudah jalan. Masya Allah ya. Salah ya. Alhamdulillah. Nah, ini secara keseluruhan sudah. Ini belakang, punggung, semua. nanti Salah. janjian lagi Pak tinggal Jadi begini Pak Ji, dari hasil diagnosis ini tidak bisa sekali. Nah, ini perlu rutin, paling tidak ketuntasan yang dicari kan? Iyalah. Ketuntasan. Setidaknya ini 6 kali nih, soalnya cukup. Insya Allah. Pada 6 kali. Dan tidak boleh jaraknya terlalu jauh. Nah, itu orang mana saya? Nanti bisa diatur nanti sama ibu Iya, ya. boleh. Ya. Nanti kita atur aja Atur hari nanti Ahad, jadwalnya. Pak. Biar Sekali bareng. seminggu dia sampai insya Allah ya. Tapi setidaknya yang dirasakan sekarang sudah Enak lah. Saya bilang enak. Pokoknya yang sekarang tuh rasanya tuh ya Plong. enak. enak. Ya jadi apa rasa yang apa tuh enak ini namanya ditotok ya. Ya, betul. Insya Allah. Baik Pak Ji. Terima kasih ya. Oke, terima kasih ya. Ya, syukran. Assalamualaikum. Baik. Insya Allah.